Dalam hening yang tak banyak disadari manusia, alam sesungguhnya tengah bernafas pelan, menyaksikan dunia yang mulai kehilangan arah, di mana cahaya kebijaksanaan redup oleh hiruk-pikuk dunia fana. Namun, di antara jiwa-jiwa yang tertidur oleh kebisingan zaman, ada beberapa yang masih terjaga. Mereka tidak berisik, tidak menonjol, tapi di dalam diamnya ada sesuatu yang menyala, sebuah cahaya kecil yang tidak bisa padam oleh kegelapan apapun. Merekalah yang disebut jiwa terpilih, bukan karena keturunan, bukan karena kekuatan, tapi karena kesadaran mereka telah menembus lapisan kabut dunia. Mereka tahu bahwa tugasnya bukan untuk melawan, melainkan untuk menjaga cahaya agar tidak lenyap. Setiap langkah mereka adalah doa, setiap pandangan mereka membawa tenang, dan setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah benih terang bagi hati yang gundah. Di tengah zaman gelap ini, di mana banyak orang kehilangan arah, terperangkap dalam pencarian palsu dan kebahagiaan semu, jiwa-jiwa terpilih hadir bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menjadi mercusuar bagi yang tersesat. Mereka tidak mengajarkan dari podium, tidak menuntut diikuti, tapi keberadaannya sendiri adalah ajaran. Seperti lilin di tengah badai, mereka tidak meneriakkan cahaya, mereka hanya menyala. Dan siapapun yang cukup tenang untuk berhenti, cukup lembut untuk mendengar, akan merasakan kehangatan itu menyentuh hatinya. Seolah bisikan halus berkata, "Tenanglah, kau tidak sendiri. Cahaya itu ada di dalam dirimu juga." Jiwa terpilih bukanlah mereka yang lebih tinggi, tapi mereka yang telah mengenali sumber terang dalam dirinya. Dan dalam pengenalan itu mereka bersatu dengan semesta, menjadi penjaga keseimbangan, penyatu antara bumi dan langit, antara doa dan tindakan, antara gelap dan terang. Karena pada akhirnya, cahaya tidak diciptakan untuk melawan gelap. Ia hanya perlu bersinar, dan gelap pun akan menemukan jalannya sendiri untuk memudar. Di tengah gemuruh dunia yang menelan kesunyian, jiwa-jiwa terpilih berjalan tanpa banyak bicara. Mereka tahu bahwa kebisingan bukan tanda kehidupan, dan diam bukan tanda kelemahan. Dalam diam mereka ada kekuatan yang tenang, kekuatan yang lahir dari kesadaran bahwa semua hal hanyalah sementara. Mereka telah melewati banyak luka, jatuh berkali-kali dalam gelapnya pencarian. Namun justru dari luka itulah, mereka menemukan pintu menuju kedalaman jiwanya sendiri. Sebab cahaya tidak ditemukan di puncak kemegahan, melainkan di dasar kesendirian, di mana seseorang benar-benar bertemu dirinya tanpa topeng. Jiwa-jiwa terpilih tidak memandang dunia dengan mata biasa. Mereka melihat energi di balik peristiwa, melihat pelajaran di balik kehilangan dan rahmat di balik rasa sakit. Ketika orang lain mengutuk nasib, mereka justru menunduk, mengucap terima kasih atas kesempatan untuk tumbuh. Mereka tahu tugasnya bukan untuk menyelamatkan dunia, tapi untuk tetap jernih di tengah kekacauan, menjadi saksi tenang dari setiap badai, tanpa kehilangan belas kasih pada yang masih terombang-ambing. Mereka ibarat penjaga lentera di malam panjang, yang tetap menyalakan api walau tiada seorang pun datang. Sebab mereka paham, cahaya bukan untuk dilihat banyak orang, tetapi untuk menjadi tanda bagi yang mencari. Dan ketika dunia semakin dingin dan kaku, jiwa-jiwa ini menjadi hangat yang tak terlihat. Tatapan mereka menenangkan, senyumnya membawa kedamaian tanpa alasan. Mereka tidak menjanjikan keajaiban, tapi kehadirannya saja adalah keajaiban itu. Seringkali mereka hidup sederhana, tak dikenal, tak diagungkan, namun getarannya menjalar jauh melewati batas ruang dan waktu. Seperti doa yang tidak bersuara namun menggema di langit. Mereka tidak butuh pengakuan, sebab mereka tahu bahwa cahaya sejati tidak membutuhkan panggung. Ia hanya butuh wadah yang bersih, dan jiwa terpilih telah mempersiapkan dirinya menjadi wadah itu. Mereka tidak menolak dunia, tapi juga tidak larut di dalamnya. Mereka hadir di pasar, di jalanan, di rumah yang sunyi, menjalani hidup biasa dengan kesadaran luar biasa, sebab bagi mereka kehidupan sehari-hari adalah altar tempat mereka berdoa dalam diam. Dan ketika malam tiba, saat kebanyakan orang tertidur dalam mimpi, jiwa-jiwa ini berbicara dengan langit. Mereka tidak meminta apapun, hanya berterima kasih karena diberi tugas untuk menjaga nyala itu, sekecil apapun. Ada saat di mana dunia terasa begitu gelap, manusia kehilangan arah, mengejar harta dan kehormatan seolah itu tujuan terakhir.
lupa bahwa semua itu hanyalah bayangan yang menipu. Di tengah gelap itu, jiwa-jiwa terpilih tetap menyalakan lentera kecil dalam dada mereka, tidak besar, tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menerangi satu langkah ke depan, dan dari satu langkah itu cahaya mereka menjalar ke langkah orang lain. Jiwa terpilih bukanlah mereka yang selalu suci tanpa kesalahan. Justru mereka yang telah melalui kegelapan terdalam, yang pernah jatuh, patah, dan ditinggalkan. Namun setiap kali mereka hancur, mereka tidak berhenti di reruntuhan. Mereka mengambil sepotong cahaya dari pengalaman itu dan menjadikannya bagian dari jiwanya. Begitulah cara mereka tumbuh, melalui luka yang disadari bukan dihindari. Ketika orang lain sibuk mencari jalan keluar dari penderitaan, jiwa terpilih duduk tenang dan menatap sumbernya. Mereka tahu penderitaan hanyalah guru dan kebahagiaan sejati. Bukanlah bebas dari rasa sakit, tetapi memahami maknanya. Mereka tidak marah pada kehidupan karena mereka tahu hidup tidak pernah melawan. Hidup hanya mencerminkan kesadaran kita. Jika kita memandang dengan cinta, dunia menjadi lembut. Jika kita memandang dengan ketakutan, dunia menjadi gelap. Maka mereka memilih untuk melihat dengan mata kasih. Dalam kesendirian, mereka berbicara dengan semesta. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan getaran hatinya. Semesta mendengar selalu. Sebab semesta mengenali frekuensi keikhlasan dan membalasnya dengan jalan yang tampak seperti kebetulan. Padahal itu adalah doa yang dikembalikan dalam bentuk nyata. Jiwa-jiwa terpilih hidup dengan tenang, seolah mereka tahu sesuatu yang dunia lupa. Mereka tahu bahwa tidak ada yang benar-benar hilang, tidak ada yang benar-benar datang. Semuanya hanya bergerak, berubah bentuk mengikuti hukum energi dan kasih yang sama. Mereka tidak berdebat tentang Tuhan, mereka menjadi pantulan Tuhan itu sendiri. Lembut, jernih, sederhana. Ketika mereka berjalan, dunia seolah ikut melambat. Ketika mereka menatap, waktu berhenti sebentar. Ada sesuatu yang damai dalam aura mereka. Sebuah keheningan yang menenangkan tanpa kata. Mereka tahu, bukan tugas mereka membuat semua orang paham, tapi cukup menjadi contoh kecil bahwa cinta dan kesadaran masih hidup di dunia ini. Bahwa di balik setiap kabut masih ada cahaya, dan di balik setiap manusia masih ada jiwa yang murni menunggu untuk diingat kembali. Karena itu jiwa terpilih tidak berteriak, mereka bergetar. Dan getaran itu, itulah yang menggerakkan dunia perlahan menuju terang. Di ujung perjalanan panjang jiwa, ketika semua luka telah menjadi guru, dan semua kehilangan telah menjadi doa, jiwa terpilih akhirnya berhenti melawan arus kehidupan. Ia duduk di tepi keheningan, menatap cahaya yang dulu ia cari di luar, dan menyadari bahwa cahaya itu sejak awal telah bersinar dari dalam dirinya sendiri. Setiap napasnya kini menjadi mantra, setiap tatapannya menjadi doa, setiap langkahnya menjadi persembahan bagi sang sumber. Ia tak lagi memohon, tak lagi menginginkan, karena ia telah menjadi apa yang dulu ia kejar. Ia adalah doa yang terjawab, ia adalah jawaban yang lahir dari kesabaran. Dalam keheningan yang dalam, ia mendengar suara yang lembut berbisik dari dalam dadanya. Kau tak pernah sendiri. Aku ada dalam setiap detakmu. Dan seketika, segala keresahan runtuh. Yang tersisa hanyalah damai yang tak bisa dijelaskan. Damai yang bukan datang dari dunia, tapi dari kesadaran bahwa ia adalah bagian dari keabadian. Langit malam terbuka perlahan, bintang-bintang bergetar lembut, seolah menyambut jiwa yang akhirnya pulang ke frekuensi asalnya. Tak ada perayaan, tak ada tepuk tangan, hanya cahaya yang memeluk dengan cara paling suci yang bisa dirasakan manusia. Jiwa terpilih kini berjalan bukan di dunia yang sama, meski tubuhnya masih di sini. Ia hidup dalam dua dimensi, di dunia fana dan di ranah cahaya, menjadi jembatan antara yang terlihat dan yang tak kasat mata. Ia menjadi pengingat hidup bagi mereka yang tersesat, bahwa kegelapan bukan akhir, melainkan gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ia menatap manusia lain dengan cinta yang tak menuntut, karena ia tahu setiap orang adalah cermin dari Tuhan yang sama, hanya berbeda tingkat ingatannya. Ia tahu setiap kebencian hanyalah panggilan rindu yang belum dikenali, dan setiap penderitaan hanyalah jalan pulang yang disamarkan agar kita mau menunduk. Kini, jiwanya seperti samudra, dalam, luas, tak terganggu ombak di permukaan. Ia menyerap cahaya dan kegelapan dengan keikhlasan yang sama.
karena ia telah memahami keduanya bukan lawan, melainkan pasangan yang menari di pangkuan sang sumber. Terima kasih telah mendengarkan, wahai jiwa yang sedang bangkit. Jika kau merasa tergerak oleh kata-kata ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan, sebuah ingatan lembut bahwa kamu juga adalah bagian dari cahaya itu. Jangan padamkan lentera kecilmu, sebab mungkin dunia sedang menunggu sinarnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.